Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Ubadah bin Samit qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Sahabat Ubadah bin As-Samit menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya, Isa adalah hamba dan rasulnya, sekaligus kalimatnya yang ia sampaikan kepada Maryam, serta ruh daripadanya, juga bersaksi bahwa surga itu benar-benar ada dan neraka itu benar-benar ada, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga apapun amalannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat mulia ini menyampaikan kepada kita sebagai umatnya bahwasanya akidah dan tauhid merupakan sebuah pondasi yang harus dimiliki oleh seorang muslim dengan pondasi yang kuat. Sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan, ketika kita memiliki pondasi yang baik, memiliki akidah yang baik, tauhid yang sempurna, maka ibadah yang kecil tersebut, ibadah yang sedikit tersebut akan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim ibadahnya tidak begitu banyak dan dosanya pun juga masih ada, ketika itu berada di atas pondasi tauhid yang benar, maka insya Allah amal kebajikannya akan besar di hadapan Allah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kunci-kunci untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya adalah berbicara tentang masalah tauhid. Yang pertama kata Rasulullah, yaitu seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Dan yang kedua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Dan yang ketiga, Isa adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kalimatnya, ucapan Allah Subhanahu wa taala, ucapan kun ketika menciptakan Nabi Isa alaihissalam dan dimasukkan dalam rahim Maryam, dan itu semuanya adalah Allah yang melakukannya, kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikan dan menciptakan Nabi Isa alaihissalam dengan kalimatnya kun ke dalam rahim ibunya Maryam. Kemudian selanjutnya meyakini Nabi Isa alaihissalam, roh Nabi Isa alaihissalam adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa itu bukanlah seorang Tuhan. Nabi Isa itu bukan pula seorang anak dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan Nabi Isa alaihissalam merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, roh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga harus meyakini bahwa surga itu benar dan neraka itu benar. Apabila kita meyakini dengan keyakinan seperti ini, pemirsa rahimani wa rahimakumullah, maka kita akan diberikan sebuah keutamaan yang sangat luar biasa besarnya, yaitu cita-cita kita, surga Allah berikan kepada kita, walaupun amalan kita, dosa kita, yang kita masih memiliki dosa, amalan kita sedikit, maka insya Allah dengan tauhid yang sudah kita sampaikan tadi, keyakinan yang sudah sampaikan tadi, insya Allah menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan surga untuk kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berjuanglah kita
sekuat tenaga untuk mampu membenarkan tauhid, kita meyakini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, karena ini merupakan sebuah kunci untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.